Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Kali ini kita kehadiran narasumber, seorang dokter, Dr. Dias. Halo dok, apa kabar? Halo Pak, Alhamdulillah baik. Terima kasih nih sudah berkenan mampir di Sinau. Kita ini mau bahas topik yang agak ser-ser nih kan gitu. Waduh, apa tuh Pak? Kita mau bahas judulnya Week bisa bikin stunting. Waduh, iya. Nah, bener gak tuh dok? Ada benernya. Tapi harus kita bahas dari aspek yang benar. Oke. Karena nggak itu bukan penyebab langsung kan. Ada beberapa proses akhirnya menyebabkan stunting gitu. Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai, boleh nggak Pak Dr. Dias memperkenalkan diri dulu, tugasnya di mana, apa yang selama ini dilakukan, gerakannya apa saja supaya pemirsa Sinau bisa lebih kenal dan lebih tahu kalau narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng kan gitu. Narasumber kita ini dokter beneran dan tadi kita mau bicara bukan dari sisi week-weeknya nih, tapi Ya, dari benar. sisi ilmiahnya, Benar. dari sisi edukasinya, dari sisi kesehatannya, supaya kita betul-betul punya warga negara, punya generasi muda yang unggul. Itu kan tujuan kita, Ya, benar, ingin punya manusia Indonesia yang unggul. Arahnya ke sana. Silakan dok. Oke, halo semuanya. Saya Dias Maraputra Arianto. Saya dokter internship di RSUD Cilengsi, Kabupaten Bogor. Jadi saya kebetulan saya juga ketua dari Yayasan Perempuan Sadar Vagina. Kita ini bergerak di bidang edukasi dengan sebenarnya tujuannya tuh simpel Pak Indra. Kenapa kita bikin Perempuan Sadar Vagina ini? Kita tuh mau orang-orang ini lebih melek sama edukasi tentang seksual. Karena Oke. zaman sekarang kan orang-orang ngomongin tentang hal yang berbau seksual itu kalau kayak bercanda jorok gitu ya, itu lebih normal dibanding ngomongin edukasinya. Sedangkan kalau kita mau mengedukasi kok dianggapnya tabu gitu. Sebenarnya itu aja tujuan utamanya. Biar Oke. kita bisa menormalisasi yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa gitu. Dan ada gap ya kan kalau Iya, kita benar. bicara generasi saya nih, generasi X, generasi orang tua saya baby boomer Iya Pak. itu menganggap yang namanya diskusi tentang seks itu tabu. Iya benar. Tapi generasinya Dr. Dias dan yang bawah nih jadi generasi Y milenial ya dan Iya. juga generasi Z udah ngerti semua. Iya, apalagi Alfa aja udah ngerti sekarang. Nah, kenapa? Karena ternyata yang namanya bokep itu sekarang mudah Rame sekali banget, iya. diakses Iya, dengan benar. adanya handphone, itu dengan adanya internet itu mudah sekali berkirim-kirim file yang seperti itu ya kan, Iya, benar. file bokep, Saya gambar membeda dengan zaman saya Iya dulu. benar. Saya contoh lah, saya tuh SMP kira-kira tahun 2012 2011 gitu ya. Saya mau download game aja udah ada iklan bokep. Nah, kan Itu gitu. saya download game, maksudnya ini kan situs buat download game gitu. Iklan buat mengarah ke Ya, porno aksi dan porno seksual itu ada, Ya. pornografi. ya. Dan itu Apalagi bicara zaman 2012 ya, Iya, itu itu 12 2012. tahun dari sekarang Iya, kan, bener. 12 tahun yang lalu sudah seperti itu, Benar, apalagi Pak. Apalagi zaman sekarang. kan gitu. Nah, kita ini berdiskusi supaya generasi muda kita itu teredukasi dengan informasi yang benar, yang sehat, termasuk juga para orang tua, para pendidik itu juga punya informasi yang betul-betul ilmiah. Iya, benar, Pak. Nah, silakan dok, gimana nih kita bicara tentang tadi ya, week kok bisa bikin stunting itu Bikin gimana? stunting ya. Nah, jadi gini, ini menurut saya dulu ya. Tapi walaupun ini pendapat saya, ini saya punya dasar ilmiahnya. Jadi week ini kan kita ngomong week aja lah biar orang-orang nggak ini ya. Dan gak usah perlu diedit ya, tit gitu Iya, deh nggak ini. usah. Di podcast Pokoknya kita ya. hubungan seksual atau week ini sekarang itu kan lagi rame ya. Maksudnya orang-orang nih nganggapnya udah normal gitu hubungan pranikah week ini. Menurut orang-orang tuh zaman Kalau sekarang normal. ilmiahnya koitus ya. Iya, koitus bener. Jadi koitus ini pokoknya koitus pranikah ya week ini. Padahal kan sebenarnya
oke lah kalau kita ngomong agama jelas nggak boleh. Tapi Ya. kan zaman sekarang tuh semua Dan agama ternormalisasi. apapun. Agama apapun ya. Agama apapun. Agama apapun. Saya nggak ngomong nggak dari satu agama aja. Semua agama kayak gitu. Cuma zaman sekarang tuh kayak udah rame, udah normal. Ya. Orang-orang banyak menormalisasi hal itu. Ya. Tanpa memikirkan jangka panjangnya gimana. Ya. Terus apa yang harus diperhatikan kalau melakukan hubungan pranikah seperti itu kan. Ya. Nah, misalnya orang melakukan hubungan pranikah, terus mereka nggak tahu kalau hubungan pranikah itu week ini bisa hamil, punya anak, sedangkan mereka belum punya kemampuan untuk berkeluarga. Ya. Kemampuan untuk berkeluarga ini kan bukan cuma finansial ya menurut saya. Bisa finansial, bisa mental belum siap, bisa dari apapun itu, dari lingkungannya dia juga belum siap. Kalau dari sisi anatomi bagaimana? Dari Misalnya anatomi- anak SMP terus Oke, tiba-tiba hamil gitu. Nah, Itu itu sebetulnya secara anatomi udah siap belum? Nah ini kita ngomong kalau misalnya yang melakukan week anak di bawah umur ya. Ya. Anak di bawah umur SMP, SMA. Jelas secara anatomi nggak bisa. Karena yang pertama buat ibunya ini, calon ibunya belum matang. Jadi pinggul belum matang buat ukuran pinggul itu belum cukup untuk melahirkan bayi. Nanti ada efeknya lagi. Terus rahimnya juga belum dewasa, belum cukup dewasa, belum matang untuk membuat bayi berkembang sesuai dengan beratnya, bentuknya, sesuai dengan umur kehamilannya itu kurang nanti. Dan apa yang terjadi kalau tetap hamil di usia yang belum dewasa ini, yang masih sangat muda, apa yang terjadi? Nah ini salah satu penyebabnya stunting. Oke. Jadi stunting itu salah kaprah kalau orang zaman sekarang bilang stunting itu anaknya dikasih makan. Bukan cuma dari anaknya aja dikasih makan. Oke, anaknya dikasih makan dengan catatan 1000 hari pertama setelah melahirkan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Melahirkan atau kehidupan. Jadi dalam perut itu yang saya masih kadang-kadang gitu. nggak yakin tuh sebetulnya 1000 hari pertama setelah lahir atau 1000 hari pertama kehidupan. Yang mana Jadi nih, Dok? bahasanya tuh 1000 HPK. 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HKP. Itu 1000 hari pertama kehidupan. Tapi dihitungnya itu setelah masa melahirkan, dihitung 1000 hari setelah itu, 1000 hari bayinya setelah melahirkan. Jadi bukan waktu masih dalam kandungan Waktu ya, masih pada dalam kandungan. sudah lahir itu 1000 hari itu yang menentukan itu dari sisi gizi ya. Ya dari sisi gizi. Padahal Sebelum itu, Hah? pas saat hamil itu juga harus diperhatikan. Ya. Jauh sebelum hamil juga kesehatan ibunya harus diperhatikan. Oke. Makanya Kesehatan ibu aja tuh, ibu dan ayah nih. ibu dan ayah sebenarnya. Cuma Oke. kan yang harus kita garis bawahi, yang kita highlight sebenarnya ibunya. Karena yang paling berperan penting untuk gizi dan perkembangan bayinya ini ibunya nanti. Bagaimana dia kalau misalnya dari darahnya dia nggak ada anemia, terus nggak ada penyakit selama hamil. Makanya kalau catin atau calon pengantin tuh biasanya banyak Pak Indra, nggak bisa sembarangan. Makanya kalau orang week terus tiba-tiba married by accident dia. Terus dia nggak ngerti gimana mau nikah, gimana bla bla bla, nggak ada konseling, nggak ada konseling pranikah gitu-gitu, itu kan susah. Ya. Karena belum yang sebelum menikah itu harus vaksin TT dan vaksin TORCH. Itu kan untuk mencegah anaknya biar nggak ibunya nggak kena penyakit, sehingga anaknya nanti nggak kena penyakit juga pada saat hamil gitu. Itu salah satu faktornya stunting. Terus kembali ke tadi, kalau umurnya masih muda tapi udah hamil Pak Indra ya. Contoh misalnya ibunya panggulnya belum cukup untuk melahirkan kepala seorang bayi. Sedangkan kenapa pinggul wanita itu lebih besar? Karena sebenarnya untuk melahirkan bayi kan. Sedangkan dia masih umur SMP, SMA lah contoh. Ya. Belum matang, belum cukup. Sehingga nggak bisa keluar bayinya, otomatis harus sesar kan. Ya. Harus sesar, saya nggak bilang semua orang yang sesar nggak bisa hamil lagi. Tapi bisa hamil lagi, tapi belum tentu bisa lahir normal lagi gitu maksudnya. Bisa lahir normal tapi dengan beberapa pertimbangan lah. Ya. Nah itu jadi penyebab nanti jadi anaknya satu. Itu yang pertama. Terus anak yang dilahirkan secara sesar tadi tentu akan berbeda dengan anak yang lahir normal. Dari gizi dan lainnya. Perkembangan pada saat ibunya ini rahimnya belum matang itu juga pasti ada hubungannya. Dengan stunting itu gizinya akan kurang. Jadi kalau kita bicara tentang membangun generasi unggul, memang harus disiapkan mulai dari prakonsepsi ya. Iya, benar, Pak. Dari sebelum, jadi nggak cuman sekedar
cewek, cowok, kumpul, ya kan, koitus, punya anak, tapi harus bicara tentang kesehatan masing-masing pihak, Iya, kondisi anatomi tubuh mereka, benar. karena itu akan berdampak. Bahkan, betul nggak dok juga, apa yang dimakan, apa kebiasaan dari orang tua, itu juga bisa berdampak Iya, benar. terhadap bayinya kan. Misalnya kalau orang tuanya itu pengguna narkoba, ya kan, punya penyakit kelamin, punya penyakit apalah kan Iya, begitu benar. yang itu bisa berdampak juga dengan stunting, Benar bisa. dengan mungkin juga kenapa sekarang juga banyak anak berkebutuhan khusus, ya kan? Itu memang semuanya itu bisa disiapkan secara matang kalau memang pasangan ini betul-betul ingin membangun keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, ya kan? Jadi nggak cuman pakai nafsu belaka, Iya, benar, Pak. ya kan? Benar-benar. Jadi contoh tadi kalau misalnya orang tuanya ibunya ya, kan yang paling berhubungan langsung ibunya. Kalau misalnya ibunya pakai narkoba atau ada penyakit seksual. Ya, Jadi narkoba itu ada beberapa jenis yang bisa pindah dari ibu ke anaknya melalui plasenta. Otomatis kalau misalnya dia berpindah dari plasenta dari ibu ke anak, anaknya juga kena efek dari narkobanya, Pak. oke, Terus kalau misalnya hubungan penyakit seksual, pada saat melahirkan yang normal per vaginam, bukan sesar, itu ada beberapa penyakit yang bisa pindah dari ibu ke anak melalui lahir per vaginam itu. Apalagi pada saat itu kan darah ibu sama darah bayi kan terekspos. Jadi cairan tubuhnya bisa yang bakteri atau virus atau penyakit yang ada di darah ibu ini bisa pindah ke bayinya. Nah ini akan membuat bayinya ini otomatis secara perkembangannya nggak normal gitu Pak. Menurut saya gitu. Sama tadi ada tambahan lagi, kalau misalnya ibunya kurang cukup umur, belum siap lah untuk hamil sebenarnya. Hormonnya juga belum matang semua sehingga produksi kelenjar susunya juga akan kurang. Padahal seharusnya kan bayi ini dapat aksi eksklusif itu 2 tahun. Sedangkan banyak bayi cuma minum ASI 5 tahun, 6 tahun, sisanya ganti susu formula. Sebenarnya sampai 2 tahun itu harus tetap minum ASI gitu, Pak. 6 bulan, setelah 6 bulan ke atas baru ada makanan pendamping ASI, tapi tetap ASInya nggak berhenti. Itu salah satunya. oke. Jadi terakhir nih dok, pesan apa yang mau kita sampaikan pada para remaja, juga para pendidik, para orang tua, dengan ini kita bukan menakut-nakuti ya, Iya, benar. tetapi artinya setiap tindakan kita itu ada Ada konsekuensinya, konsekuensinya. ya kan? Nah sekarang kita bicara dari konsekuensi medis, ya kan? Kalau kita melakukan hubungan seksual pranikah yang berdampak ke kehamilan atau menikah pun juga di usia yang sangat muda, misalnya berdampak ke kehamilan, dengan kesehatan calon ibu, calon ayah juga yang tidak terjaga, itu akan berdampak pada kehamilan Bayinya, tersebut terhadap bayinya. Apa dok ya pesan yang mau disampaikan pada para remaja, pada para orang tua, pada para pendidik? Oke, kalau saya karena saya sama remaja ini dekat ya umurnya, masih satu generasi. Concern saya sebenarnya paling gede itu ke remajanya. Jadi pesan saya sebenarnya kita ini kan yang akan nerusin estafet di Indonesia ini, Ya. kita yang akan megang nanti. 20 tahun, 30 tahun ke depan kita yang megang negara inilah. Kalau misalnya kita cuma mikir enaknya aja, kita nggak mau mikir jauh ke depan, terus mau dibawa kemana maksudnya negara ini gitu. Selain saya dan beberapa teman saya lain kan masih banyak orang-orang kita yang seangkatan saya, yang generasi saya ini yang akan memegang negara ini ke depannya. Kalau misalnya kita nggak pikir dari sekarang, kapan mau mulai mikirnya, kapan mau mulai bertindak, kayak gitu Pak. Jadi balik ke stunting ini, pokoknya yang saya tekenin, stunting ini kan apalagi masa depan negara kita dipegang sama anak-anak mudanya. Kalau anak-anak muda terutama anak kecilnya stunting, perkembangan dia ke depannya bagaimana, terus yang akan megang negara ini bagaimana Pak. Sehingga peran kita orang-orang yang generasi saya ini perannya ada 2. Akan megang negara Indonesia dalam waktu dekat dan akan menyiapkan pemegang selanjutnya negara Indonesia dalam waktu yang panjang. Ya,
Jadi selain kita mikir apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, kita juga pikir apa yang harus kita siapkan dalam jangka waktu yang panjang ini. Kita harus menyiapkan anak-anak penerus kita ini yang kualitasnya secara gizi, secara mental, secara kemampuan semua baik, unggul. Kalau bisa unggul dibanding negara-negara lain gitu, Pak. Tapi untuk memastikan dulu dok, stunting itu apakah memang sebatas ke tinggi badan atau juga berdampak pada kemampuan berpikir? Karena ini Indonesia itu kan katanya ya dari riset yang ada itu rata-rata IQ kita IQ-nya. 78,49. Iya benar katanya. Ini di bawah Koko the Gorilla kan gitu. Rata-rata kemampuan berpikir IQ orang Indonesia, apakah itu juga berdampak ke kemampuan berpikir atau cuman di tinggi badannya saja bicara stunting? Nah, jadi gini, kalau dari WHO itu kalau tinggi badan itu short stature itu cuma tinggi badan aja. Sedangkan kalau stunting ini kekurangan gizi yang menyebabkan beberapa manifestasi. Salah satunya tinggi badan dan juga cara berpikir mental. Nah, jadi nggak semua tinggi badan yang pendek, nggak semua orang yang tinggi badannya pendek itu stunting. Oke. Jadi orang yang tinggi badannya pendek karena dia kurang gizi itu namanya stunting. Oke. Tentu akan memiliki manifestasi lain, salah satunya cara berpikir, mental, kapasitas otak itu salah satunya. Ya, ya. Jadi berdampak ya sebetulnya. Jadi IQ 78,49 ini juga mungkin ya Mungkin karena itu juga. Karena itu juga. Jadi pemirsa Sinau yang kami cintai, kembali pesan yang ingin kita sampaikan, setiap tindakan kita ada konsekuensinya. Bicara tentang hubungan seksualitas, ya mungkin manusiawi ya. Semua orang punya Kebutuhan. keinginan, punya hasrat kan begitu. Tetapi itu juga ada konsekuensinya. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita dengan baik, kita akan bisa punya kehamilan yang berdampak pada kesehatan dari bayi itu. Stunting tadi, kemampuan berpikir yang kurang, berkebutuhan khusus. Kan sekarang banyak sekali anak punya kasus kebutuhan khusus yang orang juga bertanya-tanya dan akhirnya cuman menyalahkan pada nasib kan. Iya benar Pak. Padahal ada preventifnya. Ada tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan. Benar. Jadi ya mudah-mudahan Sinau kita hari ini bermanfaat. Kita juga tidak mau jadi orang sok suci yang mengatakan udahlah jangan melakukan hubungan pranikah dulu kan gitu. Ya kalau bisa ya jangan. Kita harus bisa kontrol diri kita karena tadi punya dampaknya. Gitu. Jadi ya betul-betul pikirkan setiap langkah kita, semua itu ada konsekuensinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di topik-topik yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda. Sampai jumpa.